Kristus Tuhan kita. Amin. Ya anak sekolah minggu, shalom. Apa kabar semuanya? Keren. Oke, kita sekarang masuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk kali ini Inang saja dulu yang berbicara, bisa? Sepakat? Sekarang Inang kasih kunci supaya dikunci mulutnya ya. Bisa? Inang kasih kuncinya ya. Ditangkap. 1, 2, 3. Oke, dikunci mulutnya. Ya, jangan dibuang ya, simpan aja dulu kuncinya. Nanti dibuka lagi mulutnya. Sudah ya? Oke, kawan-kawan, kebenaran firman yang kita gumulkan hari ini dasarkan dari Matius 5 ayat 45. Matius 5 ayat 45 Inang akan bacakan. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Sudah? Sekarang dibuka dulu mulutnya. Tolong dibacakan tema kegiatan kita hari ini. Ada di halaman paling awal buku panduan kita. Halaman paling awal. Halaman yang pertama. Sudah? Ada? Coba mari sama-sama bacanya. Tema 2-3-nya. Anak sekolah minggu. Enggak kedengaran. Tadi lebih kuat. Masih 3 orang yang membaca Inang dengar. 3 ya. Anak sekolah minggu proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Iya. Kita disuruh ngapain? Ngapain proaktif? Menghadirkan apa? Kebaikan siapa? Proaktif ngapain kita? Proaktif menghadirkan kebaikan Allah. Sekali lagi, proaktif menghadirkan kebaikan Allah. Oke, Inang punya cerita. Namanya, sudah gantian kita ya. Nama bapak ini Bapak Budi. Sudah? Bapak ini tukang jualan sayur. Tukang apa? Jualan sayur. Yang setiap hari dia berdoa. Lalu ngapain? Jualan. Iya. Sebelum jualan Bapak Budi berdoa, Tuhan, biarlah jualanku laris dan kami mendapat makan. Lalu dia pergi. Suatu saat datanglah pengemis bernama siapa? Yanto. Enggak, namanya si Yanti. Sudah, siapa namanya? Yanti ini orang yang pemungut sampah, yang kerjanya setiap hari mengambil sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Kalau itu pekerjaan apa itu namanya itu? Apa? Apa pekerjaannya? Yang mengambil sampah untuk dijual kembali. Iya, kerjanya karena si Yanti ini nggak punya bapak dan nggak punya mama lagi. Kalau nggak punya bapak dan nggak punya mama, disebut apa itu? Yatim piatu. Bukan hanya yatim, tapi yatim piatu. Jadi datanglah dia mengungut sampah di dekat jualan. Bapak siapa tadi?
tadi tukang jual sayur? Bapak Budi. Lalu Pak Budi menengok, ih, kecil banget udah ngumpulkan sampah, kecil banget sudah bekerja, buat apa? Ya kan? Lalu Pak Budi, sini dulu kamu nak. Kamu ngapain? Saya bekerja Pak, mengumpulkan sampah untuk dijual. Ya kan? Kalau kalian udah mencari duit tidak? Siapa yang cari duit di rumah? Masa si David udah mencari duit? Siapa yang sudah mencari duit di rumah? Ah, bohong itu. Siapa yang mencari duit di rumah? Mama. Siapa lagi? Bapak, ayah, ibu, mami, dan papi. Iya kan? Kalau kita kerjanya ngapain? Kerjanya ngapain? Main FF. Belang, sekop, beriba, berdoa, membantu mak. Itu udah kerja kalian, bukan main FF. Sudah, sini dulu Kak, siapa namamu? Datang Pak Budi. Saya Yanti Pak, bekerja. Kenapa kau harusnya kau belajar Yanti? Bukan cari sampah, bukan cari duit. Lalu udah datang si Yanti. Mulailah dia menangis. Dia kalau menangis, kayak mana bentuk mukanya? Pasang dulu, kayak mana nih? Kayak gini nggak? Hahaha. Kayak mana yang menangis? Begitu nggak? Kayak mana orang yang menangis? Begitu ya? Ya kan? Siapa yang menangis? Budi atau Sianti? Menangislah Sianti ini. Iya, ada kakak saya yang sakit-sakitan, tidak bisa bekerja, dan dia harus dioperasi Pak. Tapi ternyata kawan-kawan, si Yanti ini udah nggak punya bapak, nggak punya mama. Tapi ada kakaknya yang ternyata sedang sakit Pak, sakit parah. Jadi dia harus mencari duit sendiri dengan cara memulung. Dikumpulkannya lah sampah-sampah kalian yang kalau nggak kalian buang nanti, dikumpulkannya lah semuanya, lalu dijualnya lah. Namanya juga Lalu Bapak Budi merasakan iba. Waduh, kasihan sekali kamu nak. Emangnya kakakmu sakit apa? Ya kan, diceritakannya lah sakit. Sudah? Lalu diperiksa Bapak Budi lah duitnya, hasil jualannya. Yang ada tinggal 320.000 rupiah. Kalau 320 banyak atau sedikit itu? Banyak sedikit? Iya, kalau anak orang kaya bilang sedikit. Kalau anak yang sedang-sedang, yang sederhana bilang banyak ya. Ya, kalau sama Inang itu sudah banyak. Berarti Inang yang sedang-sedang saja ya. Iya, cuman 320 lah dapat dari kantong Pak Budi. Lalu dia serahkanlah 300.000 kepada si Yanti. Sisanya berapa? 20.000. Yang mana lebih banyak? 20 atau 300? Yang mana lebih banyak? Disisakan untuknya atau dikasihnya untuk si Yanti? Kau mau nggak ngasih duit lebih banyak untuk Tuhan daripada uang jajanmu? Kalau ada duitmu 5.000 dengan 2.000, yang mana jadi persembahan? Yang betul. Yang mana persembahanmu, 5.000 atau yang 2.000? Iyalah, sesuai yang dikasih mama lah ya. Jangan dikorupsi, udah 5.000 dikasih mama dari rumah. Ini persembahan, ini uang jajan. Tapi persembahan
disimpan. Lebih banyak yang dikorupsi daripada dipersembahkan. Ya, berapa tadi yang tinggal untuk Pak Budi? Berapa? 20.000. 300.000 dikasih untuk si Yanti bersuka cita. Bapak, terima kasih Bapak. Aku akan memberikan obat untuk kakakku. Ya, pergilah bawa kakakmu berobat. Lalu si Yanti bersuka cita membawa sampahnya. Terima kasih Tuhan. Lalu dia bernyanyi, Tuhan Yesus baik. Tahu nggak kalian lagu itu? Coba dulu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Udah cukup itu aja. Dia bersuka cita. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Lalu dibawanya kakaknya berobat. Kemudian kawan-kawan, 20 tahun kemudian. Apa tadi? Berapa tahun kemudian? Bapak Budi jatuh sakit. Siapa yang sakit? Bapak Budi jatuh sakit. Dia nggak berdaya kawan-kawan. Dia sudah tua. Anak-anaknya juga tidak mampu membawa dia berobat. Dibawalah ke rumah sakit. Ternyata Bapak Budi ini harus dioperasi kawan-kawan karena jantungnya bermasalah. Selama ini ternyata Bapak Budi bekerja sangat keras. Dia nggak kenal pagi, siang, dan malam. Dia bekerja selalu. Jadi kesehatannya rusak. Makanya nanti kalau sudah besar, supaya jangan, apalah aku bilang ya, supaya jangan sakit, perlu juga menjaga pola hidup. Jam istirahat, makan, tidur. Ada yang jam 3 subuh masih main FF. Bertobatlah Kak Martin. Sudah dengar? Berapa tahun kemudian tadi Pak Budi yang sakit? Lalu anaknya kebingungan. Pak, dari mana aku cari duit? Biaya operasimu sangat mahal. Ternyata datanglah dokternya. Sakit apa dia ini? Ternyata diperiksalah. Lalu berjalanlah operasi. Berhasillah operasi. Lalu Bapak Budi sembuh. Setelah bangun Bapak Budi, dia kebingungan melihat dia di rumah sakit. Lalu dipanggillah anaknya. Dari mana duitmu nak? Biaya operasi bapak kan mahal. Jadi kebingunganlah anaknya ya kan. Tapi datanglah dokter itu. Siapa yang datang? Belum lagi Sianti, ku bilang masih dokter. Udah tahu ceritanya? Iya, puji Tuhan lah. Datanglah dokternya. Bapak Budi, biaya operasimu sudah lunas. Semua sudah dibayarkan karena kebaikan tuh. Tapi siapa yang membayar ibu dokter? Kebaikan Tuhan dan kebaikan Bapak 20 tahun yang lalu telah membayar lunas biaya operasi Bapak. Ternyata dokternya siap dan Sianti mengingat Bapak Budi yang adalah tukang jualan saham. Berapa tahun lamanya kawan-kawan? 20 tahun. Kebaikan sekarang berbuah berapa tahun? 20 tahun. Maka adik-adik sekolah minggu, kawan-kawan sekolah minggu, Inang mau katakan, semua perbuatan baik kita akan dibayarkan Tuhan. Semua kebaikan kita akan dilihat oleh Tuhan. Semua
Ya, berapa tadi biaya uang yang dikasih Pak Budi sama si Yanti? 300.000 bisa nggak bayar operasi jantung? Bisa tidak 300.000 bayar operasi jantung? Nggak cukup. Inang aja dulu mau operasi biayanya 45 juta. Nggak cukup 300.000. Tapi karena kebaikan Tuhan jadi cukup. Setelah 20 tahun baru terbayar. Maka kawan-kawan baca sekali lagi. Ayo semua membaca tema hari ini satu kali lagi. Anak-anak 2, 3 ya. Iya, kebaikan Allah bagi semua. Mari semuanya harus menghadirkan kebaikan Allah. Semuanya harus menghormati orang tua. Semuanya harus menyayangi teman-temannya. Semuanya harus menghargai guru-gurunya. Nah, mari kita mulai. Perbuatan baik dimulai dari sampah. Sudah? Inang tidak mau lihat kalian meninggalkan sampah di sini maupun di sana nanti ya. Siap? Siap guru anak-anak sekolah minggu? Tidak ada yang membuang sampah sembarangan ya. Inang tidak akan terima kalau ada sampah yang tinggal di sini. Acaranya kawan-kawan silahkan dibawa pulang. Di dalam acara ini ada doa-doa. Dipelajari, itu menjadi tuntunan kalian dalam berdoa ya. Ada bahasa Batak, ada bahasa Indonesia. Itu doa mau makan, doa mau tidur, doa mau sekolah, doa mau belajar CD juga ada. Amin. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersuka cita atas persekutuan yang baik ini Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah namamu kami muliakan melalui setiap pujian, doa, dan pendengaran kami akan firman Tuhan, hingga persembahan atas rasa syukur kami dari berkat-berkat yang melimpah Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, kebenaran firman-Mu telah kami perdengarkan. Engkau menguatkan kami untuk menghadirkan kebaikan-Mu bagi semua. Tolonglah anak-anak-Mu ini ya Tuhan, agar mereka menjadi anak-anak yang proaktif menghadirkan kebaikan-Mu. Anak-anak yang senantiasa berinisiatif melakukan kebaikan. Anak-anak yang senantiasa bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Agar mereka menjadi anak-anak yang menghormati orang tua mereka, yang menyayangi teman-teman mereka, yang senantiasa menghargai dan menghormati para guru-guru mereka. Tuhan yang membentuk masa depan mereka, agar mereka kelak menjadi dewasa, menjadi berkat sukacita bagi keluarga, dan terlebih lagi memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Pakailah mereka ya Tuhan menjadi alat-Mu senantiasa menghadirkan kebaikan-kebaikan di dalam hidup mereka. Tuhan juga yang memberkati para orang tua yang telah bersusah payah menghidupi, mencukupkan, membimbing dan mengajari mereka. Tuhan, kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar kiranya setiap rangkaian acara dan kegiatan hari ini boleh berjalan dengan penuh sukacita dan kemuliaan bagi nama-Mu. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang bekerja bersama dengan Roh Kudus dari kekal hingga kekal, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.